Jamaah Maulid yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita bahkan dunia sedang memperingati lahirnya sosok seorang nabi, seorang pemimpin yang beliau bukan hanya pemimpin di dunia, akan tetapi beliau ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin kita nanti di akhirat. Beliaulah yang akan mengiring kita masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang memperingati atau merayakan peringatan Maulid luar biasa, Pak. Itu kalau di negara Timur Tengah mereka mengadakan peringatan Maulid atau datangnya bulan Rabiul Awal itu sangat meriah sekali. Mereka tidak tanggung-tanggung. Kalau kita bilang kalau namanya bulan Maulid, jor-joran mereka itu. Jor-joran istilahnya itu rezeki kalau dia punya dikeluarin tuh. Karena dia ingat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pernah berkata, "Man anfaqa fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'ahu fil jannah," kata Sayyidina Abu Bakar. Siapa orang yang menginfakkan atau mengeluarkan rezekinya dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Abu Bakar bilang nanti yaitu bakal bersama Nabi di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada enggak yang mau masuk surga di sini? Ada yang mau masuk surga? Pasti semuanya mau. Tapi syarat masuk surga harus mati dulu. Oh, nggak mati dulu? Nggak bakal masuk surga kalau nggak mati. Ya saja. Syaratnya harus mati dulu. Tenang, Pak. Kita semua ini udah dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semuanya bakalan masuk surga. Nabi katakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, bakal masuk ke dalam surga. Siapa mereka itu? Man ata'ani dakhalal jannah. Orang-orang yang bakal Allah Subhanahu wa taala masukkan melalui rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah man ata'ani, yang taat kepadaku, yang mau mengikuti apa yang menjadi sunnahku, yang mau mengikuti apa yang menjadi ajaran yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kelompok-kelompok orang-orang yang berani menghina Nabi. Udahlah mereka enggak mau ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udahlah mereka enggak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berani ngejek, Pak. Dijelekin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia orang kafir, ini kurang ajar. Tapi kalau dia orang Islam berani ngejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kurang ajar banget namanya. Sekarang kita lihat, Pak, seperti yang terjadi di negara Perancis Bapak-bapak, saudara-saudara mungkin melihat di medsos sekarang apa yang terjadi. Seorang presiden Perancis yang bernama Macron. Dia Macron namanya. Terus si Macron itu kurang ajar, berani menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan Nabi Muhammad itu adalah orangnya apa? Miskin. Muhammad itu orangnya apa? Jelek. Muhammad itu tukang kawin. Jangan kurang ajar Nabi Muhammad siapa yang bilang beliau adalah orang miskin? Salah. Lihat, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengajak perang bersama para sahabat, apa yang terjadi? Orang-orang kaya itu, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam dan lain sebagainya itu, orang-orang kaya. Orang kalau mau perang kira-kira ngapain? Wasiat. Dititipin tuh emasnya tuh, barang-barang berharganya, otaknya, pokoknya barang yang berharga
kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang logikanya, Pak, kalau Nabi Muhammad orang miskin, kok tuh orang-orang kaya berani titip barangnya kepada Nabi? Masuk akal tak? Tak pernah masuk akal, Pak. Ya, di dunia saja sekarang ada orang paling miskin. Ya, ada orang kaya yang titip barangnya sama dia, mau bantu orang kaya. Kalau mau ngapain? Saya mau titipin mobil gue dipakai sama dia lagi. Kan begitu. Ya, mau titipin emas dan emasku digadain lagi sama dia. Kan begitu. Ya, Rasulullah SAW punya harta melebihi harta yang dimiliki oleh istrinya Khadijah Al-Kubra. Ya, jangan kira Nabi Muhammad nikah dengan seorang saudagar kaya wanita yang bernama Khadijah. Nabi Muhammad ambil manfaatnya tidak. Nabi Muhammad dagang, ya. Nabi Muhammad berniaga. Untung yang luar biasa yang didapati oleh Rasulullah SAW apa? Disisihkan dalam rangka untuk jalan dakwah beliau, ya, menyampaikan amanah yang Allah berikan kepada beliau, Pak. Ya, kita lihat sekarang orang-orang yang dagang sekarang aja, kenapa mereka gak jadi orang kaya, nggak berkah? Curang, ya, curang orang-orang sekarang, Pak. Ini kalau kita ngerayain peringatan Maulid semacam ini luar biasa. Salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ada satu kisah yang pernah saya dengar langsung gitu, ya, ada di negara namanya negara, ya, Kuwait. Ketika itu, ya, mereka merayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu tadi saya katakan kalau orang Timur Tengah ngadain peringatan Maulid itu jor-joran. Ya, itu yang namanya meriam, tahu meriam kan? Ya, senjata itu yang boom gitu tuh. Itu selalu dibunyikan itu. Ya, singkat cerita itu saat peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW ada anak kecil. Ya, anak kecil mungkin seumur dia nih. Ya, itu tahu-tahu ada peluru nyasar kena anak kecil tuh. Ya, tahu-tahu peluru itu nyasar kena anak kecil. Dan subhanallah anak kecil itu ternyata bukan orang Islam, Pak. Ya, dia orang apa? Orang Yahudi. Ya, melihat tuh peluru nyasar kepada anaknya itu, ibunya langsung teriak. Apa kata itu ibu? Muhammad, mana Muhammad dia katanya. Ya, mana yang selama ini lo banggain hai umat Islam, Muhammad katanya. Ya, dengan sebabnya Muhammad anakku jadi terluka katanya. Ya, itu anak dibawa ke rumah sakit, Pak. Di seluruh rumah sakit yang ada di Timur Tengah semuanya nolak. Kenapa? Karena luka yang dialami itu anak kita, Pak, sangat parah. Ya, singkat cerita akhirnya itu anak dibawa ke mana? Dibawa ke rumah sakit yang paling mahal, ke Amerika. Dokter Amerika pun angkat tangan, maaf, anak ini tidak akan bisa terselamatkan. Ya, nyerah. Kenapa? Karena luka yang dialami ini sangat parah sekali. Ya, sampai-sampai itu ibunya ikut tuh ke Amerika. Ya, emang ini benar. Ya, karena ulah si Muhammad ini nabinya orang Islam katanya ini. Ya, anakku jadi kayak gini. Itu anak dari jauh ngilapin ibunya. Ya, Ummi ta'ali. Ya, ibuku sini katanya, tutup pintu. Ya, itu pintu rumah sakit tempat dia dirawat itu ditutup sama ibunya. Ya, terkejut, Pak, saat itu ibu masuk ke dalam ruangan yang tempat dirawatnya anaknya itu, subhanallah, tuh luka yang ada di kepala tuh anak semuanya udah sembuh, Pak. Sembuh semuanya itu. Ya, sampai ibunya bingung, nggak mungkin ini. Ada apa ini? Ya, ibu tenang, ada tuh anak. Ya, ibu jangan gelisah, ibu jangan marah-marah, tenang tuh. Ya, tadi saat saya sedang sendiri di dalam kamar ini, ya, Rasul yang bernama Muhammad itu datang kepadaku. Dia mengusap kepalaku yang terluka. Seketika kepala yang terluka di kepalaku ini semuanya sembuh. Bayangkan, Pak. Ya, Nabi datang tuh. Ya, cuma itu anak kecil yang mau, bukan kita yang punya dosa. Ya, ada seorang katanya datang, tapi Rasulullah SAW. Ya, beliau itu adalah Rasulullah, nabinya umat Islam, ibu katanya.
yang tadi ibu hina-hina, yang dicela-cela, ya, spontan itu ibunya langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, gak lama dokter-dokter datang, ya, ngapain tuh? Melihat, oh ini siapa yang menyembuhkan ya? Dokter-dokter kafir semua itu, ya, datang melihat anak, ada apa ini mukjizat apa katanya? Ya, semua tuh pihak rumah sakit di Amerika semua datang melihat tuh anak. Subhanallah, spontan ketika melihat langsung, dan ucapan yang diucapkan oleh anak kecil yang menyembuhkan adalah, ya, datang seorang makhluk yang saya sendiri tidak kenal, ya, itu adalah Nabi Muhammad. Saat itu pula dokter-dokter yang di Amerika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang kita bukti, ya, apa kalau yang menjadikan kita nggak mau cinta sama Nabi, ya, argumen apa yang mau menjadikan kita itu nggak sayang sama Nabi, ya, salah, ya. Pernah dalam satu riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya, pernah berkata pada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam, Pak, ini bukan orang sembarangan dulunya itu. Ya, beliau adalah tokoh Yahudi yang paling kuat. Beliau adalah, ya, dedengkotnya, kalau kita bilang itu dedengkotnya orang-orang Yahudi, ya, yang kalau nyinggung hina Nabi Muhammad itu gak tanggung-tanggung. Ya, ibarat kata orang Betawi itu kalau udah namanya ngatain Nabi Muhammad itu semua binatang diabsen sama dia. Ya, dicela habis-habisnya dari Nabi Muhammad. Tapi subhanallah, saat dia sudah masuk Islam, ya, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya, Umar bin Al-Khattab ini kan sahabat Nabi yang paling galak gitu. Galak ketemu galak, ya. Dia pernah bertanya, ya Abdullah bin Salam, wahai Abdullah bin Salam, at-ta'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibnak? Kata Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Salam, ya, apakah engkau mengenal sosok Muhammad, ya, seperti engkau mengenal anakmu sendiri? Tuh, Abdullah bin Salam ditanya sama Umar bin Khattab, ya. Abdullah bin Salam mendengar pertanyaan seperti ini, dia menjawab. Apa kata Abdullah bin Salam? Wa aqsad, ya, aku mencintai Nabi Muhammad, ya, melebihi cintaku kepada anak-anakku sendiri. Ya, aku menyayangi, ya, Nabi Muhammad melebihi sayangnya aku kepada anakku sendiri. Coba bayangkan, kira-kira ada nggak anak atau bapak yang nggak sayang sama anaknya, ada nggak? Nggak ada, Pak. Ya, semuanya sayang, namanya orang tua, ya, sama anak itu pasti sayang, ya. Tapi Abdullah bin Salam saat dia ditanya oleh Umar bin Khattab, dia bilang, wa aqsad, aku mencintai Nabi Muhammad melebihi cintaku kepada anak-anakku. Apa dalilnya? Dilanjutkan, ya, oleh Abdullah bin Salam, nuzilal amin, ya, nuzilal amin minas samai alal ardil amin. Diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di muka bumi ini. Bisifatihi, kata Abdullah bin Salam, dengan segala bentuk sifat-sifat yang dia punya, akhlaknya yang luar biasa, ya, tutur katanya yang luar biasa, ya. Jangankan itu teman, lawan aja merasa heran, merasa hormat dengan budi pekerti akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ya, wa syakka, kata Abdullah bin Salam, ya, annahu nabiyun, tidak ada sedikit pun keraguan dalam diriku, ya, yang menyatakan bahwasanya beliau adalah seorang Nabiullah, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Tuh, nggak ada sedikit keraguan. Si Abdullah bin Salam melanjutkan, wa amma waladi, ya, akan tetapi kalau anakku, kata Abdullah bin Salam, fala adri, aku tidak tahu, ya. Ina ma'a ummiha, pada saat dia bersama ibunya, ya. Rubbama kanat khanat, bisa jadi itu anak berkhianat, ya. Banyak tak anak khianat sama ibunya, banyak tak? Banyak. Anak durhaka sama orang tua banyak tak? Banyak, Pak. Ya, itu. Tapi kalau untuk diri Nabi Muhammad SAW, jangankan dia tidak percaya, jangankan dia ragu, jangankan dia tidak mau ikuti ajarannya, cintanya kepada Nabi Muhammad melebihi cintanya kepada anaknya dia sendiri. Ya, makanya Nabi katakan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta ya, tidak sempurna iman seseorang, ya, sampai seorang itu mencintai Allah dan mencintai Rasul melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, kan begitu. Ya, kalau kita nggak cinta sama Nabi mau ngapain kita, Pak? Ya, mau ngapain kita ini orang-orang yang dicintai dan dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi rindu sama kita, Pak. Ya, Nabi cinta sama kita, Nabi kangen sama kita. Bahkan para sahabat yang begitu dekat, mereka pernah heran, ya, saat berdampingan bersama Rasulullah SAW seperti ini. Sepasang Rasul mengatakan, ishtaqtu ila ikhwani, aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Kata Nabi, ya, para sahabat terpikir, alasna ashabukum ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu ya Rasulullah? Ya, Rasul menjawab, na'am antum ashabi, ya, kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakinnani ashtaqtu ila ikhwani, yang aku rindukan adalah siapa? Saudara-saudaraku. Ini sahabat makin penasaran, ya, kalau yang dirindukan saudara-saudaranya, ya, siapa itu? Sahabat bertanya, wa man ikhwanukum ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Humul ladzina lam yaruni wa amana bi, yang aku maksud saudara-saudara aku adalah mereka yang belum pernah melihat aku, kata Nabi, wa amana bi, tapi mereka mau beriman kepadaku, tapi mereka mau mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh aku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi cinta sama kita, Nabi kangen sama kita. Ya, masa kita nggak kangen sih, Pak? Bapak kalau tinggal, ya, berpisah sama istri jangan lama-lama, 3 hari aja kayak kangen begini, gimana itu perasaannya itu? Ya kan? Ketolongan kita. Ya, kita sudah 1400 tahun sekian yang lalu, ya, itu Rasulullah SAW telah meninggalkan kita untuk selamanya. Tidak ada rasa rindu sama Rasulullah, Pak. Mohon maaf, kalau kita selaku orang Islam tidak ada rasa rindu sedikit pun dalam hati atau jiwa kita, itu iman kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iman kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Rasa rindu, ya, ingin jumpa sama Nabi aja, Pak, nggak ada. Nauzubillah min dzalik. Akhlak mulia, ya, tuh nggak ada yang dimiliki oleh orang-orang makhluk-makhluk lain. Jangankan makhluk biasa kayak kita, Pak, nabi-nabi yang lain belum pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji, ya, Rasulullah seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak pujian-pujian yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang terpenting bagi kita adalah, ya, kita ikutin ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau kita pengen membela Nabi Muhammad, wajib bagi kita, Pak. Ya, ada orang-orang, kalau seorang ulama juga sih, Pak, saya nggak sebutin namanya. Ya, ada orang ulama katanya bilang, udah Nabi jangan dibela, nggak perlu dibela katanya. Ya, kalau nyebutin namanya berarti gibah, kan nggak boleh nyebutin nama orang, ya. Ya, dia seorang ulama juga, tokoh agama dan juga tokoh ormas, bilang Nabi Muhammad nggak perlu dibela.
Ya, Nabi Muhammad mah udah biasa katanya di apa itu? Dicaci maki katanya. Istilah kata orang Betawi, nah yang dicaci maki enggak marah, kenapa lo yang marah? So akal gak? Ya, itu si Markon aja, Markon itu. Ya, Markon ini ketika foto bininya disandingkan dengan foto monyet, marah luar biasa, Pak. Bininya Makroni ya. Sampingnya monyet. Ini marah loh, kenapa kok bini saya disampingkan sama monyet? Ya kan? Itu kan kebebasan untuk apa? Berekspresi. Ya sih, jangan marah, kenapa ente marah? Bini ente ada dampingi sama monyet, berarti yang dampingi itu monyet. Siapa monyet itu? Kan gitu. Ya. Itu kan karikaturnya bukan Nabi Muhammad katanya. Memang karikaturnya bukan Nabi Muhammad. Kenapa? Dia tahu. Kan Nabi Muhammad nggak boleh digambar katanya. Ya. Itu karikatur adalah karikatur mainan doang. Tapi yang disebutnya Muhammad mana ya? Emang Muhammad tukang tempe? Nggak mungkin, Pak. Ya. Emang Muhammad tukang tojo? Nggak mungkin. Pasti siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingat ancaman Allah. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, Innal ladzina ya'suna Allah wa Rasul la'anahumullah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada orang-orang yang menyakiti diri Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat kata Allah katakan walahum adzabun syadid. Ya, di akhirat nanti mereka akan mendapatkan azab yang pedih, Pak. Ya. Di dunia kita bakal dihinain tuh orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya beredar itu fotonya si Macron ditaruh di bawah buat diinjak-injak. Ya, tadi saya ada yang ngasih, saya simpan di mobil. Sekarang saya taruh di rumah saya buat diinjakkan, biarin aja. Ya, kenapa? Kurang ajar. Ya, jangan dibela kan Muhammad mah akhlaknya nggak kayak gitu, katanya biarin aja. Ya, kenapa harus dibela? Ya, Allah nggak perlu dibela, Islam nggak perlu dibela. Dalam Al-Quran itu yang namanya ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menolong, membantu, ya agama Allah, untuk membantu, ya Allah untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Itu ayatnya berseceran, Pak, dalam Al-Quran. Ya, Allah katakan in tansurullah yansurkum. Apabila kalian mau menolong, membantu agama Allah, pasti Allah bakal bantu. Ya. Tuh, itu bukan perintah itu. Ya. Bukan anjuran Allah suruh. Bukan berarti Allah tidak mampu, bukan. Ya, bukan berarti Nabi Muhammad tidak dibantu, tidak. Ya. Nabi Muhammad, Pak, ya sejak beliau berdakwah di tengah-tengah kafir Quraisy itu ujiannya tuh luar biasa. Nabinya sabar, benar nabinya sabar. Ya pasti enggak mau doa, biar aneh yang ngamuk kata itu jawaban doa. Kenapa? Gue bakal guling-guling nih katanya. Biar mampus tuh orang-orang kafir Quraisy yang menghina dan mencaci maki kau Muhammad. Gue lupa ngomong kayak gitu. Ya, masa kita umat Islam diam aja? Ya, kita kalau bukan berkat Nabi Muhammad nggak bisa. Malam ini hadir maulid nggak mungkin bisa. Kalau bukan karena Nabi Muhammad nggak bakalan nanti makan nasi kuning. Baik, mau ya? Tuh, ya. Nggak bakalan kita makan nasi kuning. Ya, kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak bakalan nanti kita bawa pulang berkat. Kan? Ada itu katanya. Tenang aja. Ya, itu semua karena Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis qudsi Allah katakan laulaka lama khalaqtul aflah, kata Allah dalam Al-Quran. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, lama khalaqtul aflah, tidak akan aku jadikan jagat raya ini. Dunia ini ada, ya, surga, neraka, akhirat ada itu lantaran ada Nabi Muhammad, Pak, bukan karena siapa-siapa. Ya, tadi riwayat sudah kita dibacakan itu. Subhanallah, ya, 3000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad namanya baunya udah kecil, namanya Nabi yang bakal ciptain Nabi Adam juga. Ya, makhluk pertama di dunia siapa? Nabi Adam alaihissalam, makhluk manusia ya. 3000 tahun sebelum beliau diciptakan, ya, Nabi Adam sempat bilang kepada Allah, ya Rabb, ini cahaya siapa ini? Ya, sebelum aku dilahirkan ke dunia ini cahayanya begitu terang benderang, ya, sehingga aku merasa malu untuk kau
Allah nggak jawab, Jibril kasih tahu ke sama Adam. Ya, itu adalah siapa? Akan diutusnya nanti seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Jangankan Nabi Muhammadnya ada Pak, kakeknya itu belum ada dulu. Ya, jangankan kakeknya, buyutnya itu belum ada dulu. 3000 tahun sebelum Nabi Adam diciptai. Bukan sudah, sebelum Nabi Adam diciptai 3000 tahun, cahaya Nabi sudah bisa dirasakan oleh makhluk pertama yang akan Allah ciptakan di muka bumi sebagai khalifah. Pak, cinta gak sama Nabi Pak? Cinta gak sama Nabi? Cinta mana Nabi sama istri kita? Kamu berani jawab kan? Aku sayang kita. Cinta bini gua Ustaz, ngapain aku Muhammad ya? Ya. Kita kan saya sering katakan jangan kita fanatik kepada siapa-siapa kecuali dua, Allah dan Rasulullah. Ya, kepada guru jangan fanatik. Ya, siapapun guru kita, alimnya kayak apa, jangan kita berfanatik kepada guru-guru kita. Kenapa? Beliau adalah makhluk biasa. Ya, guru kita, ya, orang sealim apa pasti punya apa? Punya khilaf dan salah. Ya, kullu bani Adam khata', kata Nabi kan gitu. Setiap manusia pasti punya salah, ya. Tapi Nabi Muhammad punya salah kan? Tidak ada. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Quran, liyaghfira lakum ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang lalu, kata Allah tuh sudah diampunin, ya. Wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang bakal datang tuh. Nabi belum melakukan dosa, sudah diampuni dosanya Pak. Ada yang malu kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada Pak. Kita nih, ya, belum melakukan dosa. Ada jaminan kita dosa kita bakal diampuni, dosa yang bakal kita kerjain. Ya, kalau ada makhluk kayak gitu Pak, saya cium tangan ke kakinya Pak. Ya, dosanya diampuni duluan. Nabi Muhammad SAW sosok seorang yang sudah mendapatkan jaminan surga. Dosanya sudah diampuni, tapi Pak beliau tidak pernah tinggal lupa untuk mengucapkan istighfar selama berapa kali? Sebanyak 70 kali minimal dalam satu hari. Ya, satu hari 70 kali, paling sedikit itu. Ya, kita istighfar kita berapa kali sih? Hah? 3, itu gak jarang-jarang. Orang seringan kita Allah malantas jalan. Ya, Allah malantas jalan. Ya, orang habis sholat istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim wa liwalidayya. Astagfirullahaladzim wa liwalidayya. Kenapa sih Pak? Kita kalau urusan ibadah pengen cepet-cepet dulu. Tapi kalau kita ngomong pengen cepet-cepet juga. Hasilnya maksudnya, ya. Kenapa Pak? Bukti, berarti iman kita masih dipertanyakan. Ya, ibadah sholat kayaknya mau cepet-cepet, ngaji pengen dulu aja dah. Ya, alhamdulillah majelis taklim malam ini akan penuh deh. Penuh banget. Biasanya nggak sampai kayak gini. Ya, ini agak sedikit nih. Kalau pengajian biasanya, ya, banyak kan? Lebih dikit dari pengajian. Ya, alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan maulid di sini, kita terpanggil untuk kita hadir di majelis taklim. Ya, tidak ada satu perkumpulan yang lebih mulia dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali majelis taklim. Ya, sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ya, kata Rasul, "Ya Ibnu Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min ibadati al-firah." Duduknya engkau di majelis ilmu, kata Rasul kepada Abdullah bin Mas'ud, itu lebih baik daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Saya tanya, siapa di sini yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Ada yang pernah sholat 1000 rakaat? Ya, kita Sanusi kami pernah 1500 kali. Ya, aku belum. Ya, Pak perlu kita 1000 rakaat kata Nabi. Hadir aja di majelis taklim. Ya. Laisa laka qalam, aku perlu bawa pulpen, wala yaktubu, ya, tidak menulis, cuma duduk doang gitu, ya, mendapatkan pahala yang luar biasa, lebih besar pahalanya ketimbang kita salat sunnah 1000 rakaat Pak. 1000 rakaat boro-boro tarawih ini ngeliat imam gitu Pak, ya, orang kita kalau tarawih ini ngomongin imam dari belakang siapa imamnya, terus saya udah lama bacaan dia.
Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah, ya ibadah itu hatta yatawaramat qadamaihi. Nabi kalau sholat tuh ambil bengkak kakinya Pak, ya ambil betek. Kalau bahasa Betawi bilang itu tidak pernah sholat ambil betek kaki kita. Kalau kita kembali kenapa nggak sholat kaki kalau betek katanya. Nggak sholat. Nabi Muhammad itu ya ketika dia ibadah bahkan istrinya sendiri Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha heran ya lagi tidur bareng habis dipeluk ke Nabi tahu-tahu Nabi lagi sujud ya ini terus ya. Tidur sebentar lagi sujud lagi katanya laki gua kapan tidurnya sih ya istrinya sendiri heran Pak. Tapi kalau bini kita yang ngeliat kita apa? Bini kita ngeliat kita apa di rumah? Laki gua kamar mandi lagi tidur, gua selesai kamar lagi tidur kan gitu. Ya, itu bedanya kita mulai Muhammad kan. Sampai-sampai Rasulullah dikatakan innahu basyirun wa laysa kal basyir. Ya, Nabi Muhammad itu adalah manusia tapi seakan-akan bukan seperti manusia. Kenapa Pak? Enggak ada manusia nih orang di dunia ini ya yang setampan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita kenal kalau wajah yang paling tampan adalah wajahnya Nabi Yusuf. Ya. Aisyah apa Pak? Siapa yang bilang Nabi Yusuf paling ganteng? Yang paling ganteng adalah laki gue kata Nabi Aisyah. Kenapa? Ya, yang dimiliki oleh Nabi Yusuf laki gue punya. Tapi yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, Nabi Yusuf nggak punya. Ya, ada orang Pak, maaf ya, saya ini termasuk orang pendek ya. Saya kalau lagi duduk sama orang tinggi, saya jadi apa Pak? Tambah pendek kan? Ya. Tapi Nabi Muhammad tidak demikian ya. Saat dia duduk dengan orang tinggi, itu badan elastis bisa ngimbangi jadi tinggi. Ya. Saat dia duduk dengan para sahabat yang konten-konten, sahabat yang konten Pak. Ya, seperti Abdullah bin Mas'ud orang kecil tuh. Ya, kalau kita bilang mungkin kayak Daus Mini itu dia. Ya, Abdullah bin Mas'ud kecil cuma orangnya setel dulu, dadan dulu kerjaannya. Ya, ibarat kata pakai gesper, pakai jas edasi itu. Ya, sampai-sampai sahabat yang lain kan bilang, ketawain ya itu maksud itu udah konten kata bergaya lagi. Rasul marah itu. Ya. Sampai bilang dikatakan siapa yang menghina, mencaci maki, menjelek-jelek jadi itu maksudnya sama yang dijelekin gua kata dia. Coba. Ya. Nanti enggak pilih saat dia duduk sama Abdullah bin Mas'ud orang kecil, nanti gitu. Tuh. Siapa yang ciptain kalau kayak gitu? Kalau robot bisa begitu kan? Tapi di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jangan jauh-jauh Pak. Maaf. Ada di dunia ini orang yang punya liur kagak bau ada kan? Ada yang liur nggak bau di sini? Liur. Apa liur? Bukan liur. Itu kalau tidur suka nyemprot tuh liur namanya itu. Ya, liur keluar tuh, liur. Ya. Kita yang namanya liur tuh Pak, baunya mereka nggak usah bikin. Tapi Nabi Muhammad liur dia menjadi rebutan orang. Ya, nah saya katakan Nabi Muhammad kalau lagi ngajar kayak gini tuh, lagi di hadapan para sahabat berebut berada di depan Nabi dekat pengen gitu. Ngapain tuh? Nadain gini. Ya, biar tuh liur Nabi, muncratan liur Nabi bisa ditangkap pakai tangannya ya, sahabatnya. Ya, kenapa dalam riwayat dikatakan itu? Ya, orang kalau sekali usap dengan liur Nabi, orang baik itu tidak cakap lagi. Orang tadi hitam, ya, jadi ganteng. Bayangin aja deh. Kalau ada Nabi Muhammad sekarang, Pak, saya yakin orang Masjid Al-Haram paling banyak datang. Ngapain ngadain? Ya, liurnya itu, ya Allah, Pak, nggak ada lah. Ya, ada lagi yang paling indah lagi, labiyah dalim pun tutuh hamut lakukan abadah. Ya. Nabi Muhammad nggak pernah ngimpi jorok. Kita ngimpi jorok nggak? Saya ingin kita justru. Ya Allah, ngimpi saya dong sama hadis ini. Ya. Nabi Muhammad nggak pernah ngimpi jorok Pak. Itu tadi Imam Bukhari mengatakan lam yahtanim qattullaha mutlaqan abada. Betul kan? Ya, Nabi Muhammad tidak pernah mimpi jorok sedikit pun. Kenapa? Nabi katakan mimpi jorok itu minasyaitan. Jadi kalau mimpi kita lain lagi, ya kan? Kalau mimpi-mimpi yang tak jelas itu, Nabi nggak pernah mimpi Pak. Ya, Nabi dibilang tukang kawin sama si Makron itu kurang ajar. Siapa yang bilang bukan Nabi yang minta kawin kami itu perempuan Arab Jazirah yang paling cantik?
menjadi istri Nabi. Dalam Al-Quran Allah sudah katakan wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi, ya, perempuan-perempuan yang beriman, ya, mereka berebut ingin menjadi siapa? Pendamping hidup Nabi. Tidak bisa, ya, tidak bisa menjadi Nabi, istri Nabi sembarangan. Istri Nabi adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nabi kawin sama janda tua itu bukan keinginan Nabi, perintah Allah. Ya, memang ada seorang anak muda sini, saya kawinin sama nenek umur 70 tahun enggak? Ya nenek dah, untuk anak kecil mau kawin sama nenek 70 tahun. Ustaz ada-adanya ngapain nanti kawin 70 tahun katanya buat ngipas-ngipasin dia doang. Pikiran gitu enggak? Ya, nggak apa-apa Ustaz, yang penting badannya banyak. Ya, sejadinya nenek nggak apa-apa dah, penting katanya banyak begitu. Tapi Nabi tidak demikian. Ya, justru perempuan-perempuan itu mereka berebut ingin menjadi istri Rasulullah SAW. Ya, saya kira cukup dulu ya. Titik mudah-mudahan ini Pak. Yang terpenting bagi kita, ya, cinta kita kepada Nabi bukan dalam bentuk seremonial seperti ini saja. Ya, yang terpenting bagi kita adalah kita cinta kepada Nabi. Kita ikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Cara makan kita, cara minum kita, cara jalan kita, cara nikah kita, ya, cara berpakaian kita. Ikutin cara-cara Nabi itu baru namanya cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau cinta hanya dengan cara ini tidak seberapa banyak. Ya, mudah-mudahan kita semua ini akan menjadi, ya, pengikut-pengikut Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat, dan kita akan bersama Nabi SAW di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia tentang Nabi Muhammad SAW. Dia adalah manusia satu-satunya yang mulia yang menjadi sama kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Adalah kita ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sampai juga kita banyak sunnah yang sudah kita ikuti tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh adalah kita kalau makan nasi, kadang-kadang kita nggak baca bismillah, ya. Kadang-kadang sudah makan kenyang tapi nggak membaca alhamdulillah. Kadang-kadang ngambil juga pakai tangan kiri, ya. Si orang tangan kiri ngambil tangan kiri, minum tangan kiri ini berarti belum mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu hadis kami katakan, umat Allah mengatakan, kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang kita pun berdoa. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku kata Nabi. Insya Allah kalian akan cintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan mengampuni segala dosa kita. Demikianlah para jamaah sekalian, selama ini doa penutup kita langsung sholat Isya, ya. Nanti kita sholat Isya. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan agar kita ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang telah membantu terlaksana acara ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua insyaallah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. La dunya wa la kunyatin salihah ila hadratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. وفانا يا كريم يا ارحم الراحمين الحمد اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبكرامه الفاتحه اللهم يا بارد الحق يا كشف الرب يا من بالعبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رب يا ربها سبحانك اللهم وتحيته بها السلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.